Kenapa tiap hati yang kau genggam selalu lepas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, kamu yang hobinya patah hati, kata batin kita. Aku sudah bolak-balik jatuh cinta, tapi hasilnya cuma perpisahan, kematian, cekcok, atau dia ghosting. Kenapa sih semua cinta di dunia ini selalu punya tanggal kedaluarsa? Jawabannya menampar lembut, tapi deep. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai pencari keabadian, kamu sadar nggak? Kamu lagi berharap keinginanmu lebih kuat dari takdir? Tentu saja yang kamu cintai itu akan pergi, karena di dalam diri setiap yang kamu cintai, selain dia, sudah ada ranjau takdir Tuhan yang siap meledak dan memecahkan keindahan semu itu. Hatimu mau A? Allah bilang, "Eits, plot twist dulu. Aku yang nulis naskah hidupmu." Kadang kamu cinta seseorang karena nyaman, tapi Allah bikin jarak. Bukan karena Allah jahat, tapi karena hati itu bukan mall, nggak bisa ditempati banyak tenan cinta. Manusia cuma numpang parkir sebentar. Allah pemilik lahan sesungguhnya. Ibaratnya begini, semua yang fana itu sudah dipasangi tendanya keagungan dan kekuasaan Allah di sekelilingnya. Ada parit penjaga di sekeliling hati, yaitu kehendak dan pengaruh dari Yang Maha Kuasa, supaya hanya Dia yang bisa tinggal paling dalam. Jadi, kalau kamu mencoba menyelundupkan keinginan mutlak dan cinta abadi ke hati yang fana, ya pasti nyangkut dan gak lolos di parit itu. Kamu mencoba mencintai ciptaan dengan kadar cinta yang hanya pantas untuk Sang Pencipta. Itu kayak memaksa truk kontainer masuk ke gang sempit. Pasti mentok. Intinya, cinta yang sejati itu cuma satu alamatnya. Kalau kamu kasih ke alamat lain, ya dia cuma mampir, ambil cemilan, terus pamit pulang. Refleksi, coba cek hati sendiri. Kita cinta seseorang, tapi maunya abadi. Padahal manusianya sendiri fana. Kita berharap pada yang berubah-ubah, lalu kecewa waktu dia berubah. Mungkin yang salah bukan cintanya, tapi takhta di hati yang kita kasih ke orang lain. Hati itu wilayah eksklusif. Bukan tempat semua hal bisa ikut campur. Ketika hatimu sudah benar-benar clear dari cinta yang nyasar, Syekh bilang, pada titik itu semua kemewahan dan pamer kekayaanmu, entah itu tumpukan harta, anak-anakmu yang lucu, keluarga besarmu, teman circle elitmu, bahkan superpower karamahmu, hikmahmu yang tinggi, ilmu agamamu, sampai kehebohan ibadahmu, itu semua nggak akan bisa nyogok hati, nggak punya akses premium ke pusat hatimu. Kenapa? Karena semua aset itu tinggalnya di luar kawasan hati yang sesungguhnya. Itu cuman properti sewaan yang tidak punya hak akses ke ruang utama. Mereka cuman bisa menyentuh hidupmu dari luar pagar. Yang bisa masuk sampai throne room hati, cuman Allah. Mereka nggak bisa mempengaruhi Allah, apalagi berniat buat jadi sekutunya di hatimu. Yang kita kira milik kita, ternyata cuma hadiah sementara darinya. Anak itu rezeki, teman itu penjaga, keluarga itu pelindung ilmu, dan ibadah itu bekal. Itu semua karamah, tanda cinta Allah. Supaya kamu kuat jalan ke arahnya, ibarat power bank spiritual. Tanpa itu kamu lobat duluan di tengah perjalanan iman. Kalau kamu punya semua itu bukan bukti kamu hebat. Itu bukti Allah sayang sama kamu. Dia yang ngasih bodyguard, ATM berjalan, dan tim pendukung biar kamu nggak tumbang. Refleksi, jangan keliru urutan cinta. Nikmat itu bukan Tuhanmu. Ibadah pun bukan prestasi pribadi. Itu fasilitas yang Allah titipkan. Dan kita cuman musafir, menumpang sebentar, sampai akhirnya kembali ke sumber cinta yang tak pernah berubah. Ya Allah, jadikan semua nikmat di hidup kami sebagai jembatan yang mendekatkan kami padamu. Beri kami hati yang tidak bergantung pada apapun selain Engkau, yang selalu ada saat semuanya pergi. Amin ya Rabbal Alamin. Like, comment, and share kalau kamu lagi latihan cinta. Tanpa lupa siapa sumber cinta. Saya Dewi Chan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.